Definisi audit adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Tipe auditing. Yang pertama ada external auditing, yaitu dilaksanakan oleh auditor independen atas dasar kontrak kerja. Yang kedua, internal auditing, dilaksanakan oleh auditor intern sebagai karyawan organisasi. Dan yang terakhir, governmental auditing, dilaksanakan oleh auditor pemerintah sebagai karyawan pemerintah. Tipe audit. Yang pertama, audit laporan keuangan, yaitu untuk memeriksa dan mengevaluasi asersi yang terdapat dalam laporan keuangan perusahaan atau organisasi. Apakah sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum atau PABU? Hal ini digunakan untuk memberikan keyakinan kepada pengguna laporan keuangan, seperti pemegang saham atau kreditur, bahwa laporan keuangan telah disusun secara benar. Yang kedua, audit kepatuhan, yaitu untuk menilai apakah tindakan individu atau organisasi sudah sesuai dengan kebijakan, perundangan, atau peraturan yang berlaku. Audit kepatuhan penting untuk memastikan bahwa organisasi mematuhi hukum dan regulasi yang relevan sehingga dapat mengurangi risiko hukum dan menjaga reputasi organisasi. Yang ketiga, audit operasional, yaitu untuk memeriksa aktivitas operasional organisasi baik secara keseluruhan maupun sebagian, dengan fokus pada efisiensi, efektivitas, dan ekonomis. Audit operasional membantu manajemen dalam mengidentifikasi kelemahan dalam proses operasional dan memberikan saran untuk meningkatkan kinerja organisasi. Selanjutnya yaitu standar audit. Standar audit sendiri dibagi menjadi 3 macam, yaitu standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan. Yang pertama adalah standar umum, yaitu memiliki pengetahuan khusus tentang audit, bebas dari pengaruh pihak lain, dan bekerja dengan hati-hati serta teliti. Yang kedua adalah standar pekerjaan lapangan, yaitu memiliki perencanaan yang matang, memahami sistem pengendalian internal perusahaan, serta mengumpulkan bukti yang cukup. Yang ketiga adalah standar pelaporan, yaitu laporan keuangan harus sesuai dengan PABU, konsisten atau sama dengan tahun sebelumnya, memiliki informasi yang cukup, serta memberikan pendapat yang jelas. Nah, di dalam mengaudit sendiri terdapat tahapan atau proses melakukannya. Yang pertama yaitu penerimaan perikatan audit. Perikatan tersebut dilakukan antara KAP dan klien untuk mengadakan suatu ikatan perjanjian sampai menghasilkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Yang kedua, ada perencanaan audit. Perencanaan audit mencakup pengembangan rencana menyeluruh untuk merencanakan penerapan audit. Nah, audit itu merancang strategi keseluruhan untuk melakukan perikatan dan mengembangkan rencana audit. Yang ketiga ada pelaksanaan pengujian audit. Dalam mengaudit sendiri, auditor melakukan berbagai pengujian. Di antaranya yaitu pengujian pengendalian yang dilakukan untuk memverifikasi efektivitas pengendalian internal klien, dan pengujian substantif yang dilakukan untuk menemukan kemungkinan adanya kesalahan moneter yang dapat mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan. Yang keempat ada pelaporan audit. Pelaporan audit itu adalah alat pertanggungjawaban atas tugas dan wewenang yang dilimpahkan kepada auditor. Bentuknya itu laporan hasil audit. Selanjutnya ada pendapat audit. Yang pertama, opini wajar tanpa pengecualian, unqualified opinion, merupakan pendapat terbaik yang dapat diberikan auditor. Ini berarti laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua aspek material, sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Yang kedua ada opini wajar dengan pengecualian, qualified opinion, diberikan jika terdapat penyimpangan dari standar akuntansi yang berlaku, namun tidak dianggap material sehingga tidak mempengaruhi kesimpulan keseluruhan atas laporan keuangan. Yang ketiga, opini tidak wajar, adverse opinion, diberikan jika terdapat penyimpangan dari standar akuntansi yang berlaku secara material,
sehingga laporan keuangan secara keseluruhan tidak dapat dikatakan wajar. Dan yang terakhir, opini tidak menyatakan pendapat. Disclaimer of opinion diberikan jika auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk membentuk opini tentang laporan keuangan. Hal ini bisa terjadi karena adanya keterbatasan ruang lingkup audit atau ketidakmampuan auditor untuk mendapatkan informasi yang relevan.